Halo, gimana kabar semuanya? Sehat? Kembali lagi dengan saya, Vic. Hari ini saya akan merangkum film berjudul Battle for Sevastopol 2015. Yang pastinya filmnya sangat seru, menarik, menegangkan, dan pastinya berbeda dengan film-film sniper lainnya. Karena kali ini penembak jitunya adalah seorang wanita. Maka dari itu, siapkan headset, posisikan badan, selamat menonton, dan intro. Bertempat di Kiev State University 1937, menampilkan para mahasiswa yang melihat hasil seleksi masuk di Fakultas Sejarah Pavlichenko, dan seorang wanita yang akan kita bahas di sini bernama Lyudia. Saat melihat daftar nama itu, Lyudia mendapatkan peringkat 1 untuk hasil seleksi masuk di perguruan. Walaupun Lyudia memiliki karakter yang pendiam, dia melihat hasil itu dengan bangga tersenyum. Di tempat pelatihan menembak, para pria telah mengambil posisi untuk pelatihan itu, tapi tiba-tiba Lyudia meminta izin agar dia juga mengambil bagian untuk pelatihan menembak. Instruktur itu akhirnya memberi kesempatan Lyudia dan mengajarinya cara menembak yang benar. Setelah semuanya melepaskan tembakan, instruktur itu meminta mereka untuk menyebutkan nama keluarga masing-masing, dan hasilnya sangat mengejutkan, yang mana Lyudia mendapatkan 47 poin dari 50, tertinggi dari teman-teman prianya. Kembali di ruang perkuliahan, tiba-tiba seorang dosen datang dan memanggil Lyudia kalau dia mendapat panggilan penting dari rektor. Saat di ruang rektor, ternyata sudah ada tentara yang sedang membaca biodata Lyudia yang mengungkapkan bahwa dia mendapat informasi dari Kapten Kyoki, instruktur menembak, yang beberapa waktu lalu Lyudia dan teman-temannya mengikuti latihan menembak. Tentara itu yakin kalau informasi dari Kapten Kyoki tidak pernah salah, menunjukkan hasil tembakan Lyudia yang sangat baik dan Lyudia dianggap memiliki bakat. Jadi tentara itu putuskan untuk mengirim Lyudia ke program 6 bulan pelatihan sniper. Lalu Lyudia bertanya bagaimana dengan pendidikannya. Rektor pastikan dia dapat kembali dan mengikuti belajar seperti biasa. Namun sebelum pergi, Lyudia kembali dengan pertanyaan keduanya, bagaimana jika dia menolak. Tentara itu menjawabnya sebaiknya jangan. Lyudia kemudian pergi dan bergabung di camp pelatihan sniper di musim panas 1941. Dan pelatihan yang sangat keras di bawah terik panas matahari, dan itu sangat melelahkan tubuh mereka. Seorang instruktur yang tegas memperhatikan seorang wanita yang tampak masih menggunakan pakaian feminimnya dalam pelatihan tentara. Instruktur memerintahkan seorang sersan untuk mengumpulkan semua barang-barang bawaan wanita dan memerintahkan agar dibakar. Mereka kembali latihan lagi dan instruktur tidak membedakan perempuan atau lelaki ataupun jenis apa, dan jenis-jenis apa saja tidak boleh. Namun sebelum menyelesaikan pelatihan, Lyudia dikirim pada pertempuran di kota Odessa September 1941. Tidak lama kemudian pesawat tempur musuh menyerang mereka dengan melepaskan bom, namun tidak hanya itu, mereka juga diserang pasukan darat dan beberapa tank musuh. Mereka diserang dengan babi buta dan tidak berpeluang untuk membalas. Lyudia segera pergi mencari senjata dan menembakkan kaca tank seperti arahan Kamerat, dan Kamerat membantu meledakkan tank itu. Setelah itu, ketika pasukan darat musuh mulai menyerang mereka lagi, Lyudia mengarahkan senjatanya kepada seorang komandan musuh, namun Lyudia menahan keinginannya untuk menembak komandan itu. Tapi karena Lyudia menjadi sangat tertekan ketika teman di sebelahnya ditembak berkali-kali, Lyudia akhirnya melepaskan tembakannya kepada komandan musuh, membuat para musuh akhirnya mundur. Dengan keberhasilan Lyudia menghancurkan tank musuh, dia diberi penghargaan oleh Majen Petrov, Panglima Divisi 25 Kapasek, sebuah senapan semi-otomatis SVT sebagai penghormatan kepada Lyudia akan keberanian dan kemampuannya. Dan saat Kamerat mengajarkan Lyudia cara menggunakan senjata otomatis yang diberikan padanya, diam-diam Lyudia memiliki perasaan cinta pada Kamerat yang dia ungkapkan pada masa saat baru saja bergabung di batalion mereka. Malam itu, setelah kembali dari tugas lapangannya, Lyudia melaporkan jika dia telah menjatuhkan 2 orang musuh dengan senjatanya. Kamerat juga curhat sewaktu dia berada di perang Finlandia yang berhasil membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan. Hal itu membuat Lyudia semakin mengagumi Makaret. Kemudian saat perang berlangsung, Makaret tidak menemukan Lyudia pada posisinya. Rekannya melaporkan bahwa Lyudia telah bertukar posisi. Ternyata Lyudia sedang menargetkan para musuh dan mencoba menembak musuh seperti yang dilakukan Makaret. Dan itu pun berhasil dilakukan Lyudia. Pada malam harinya, seorang prajurit utusan datang menemui Makaret, memberitahu Makaret bahwa ada perintah untuk memulai persiapan evakuasi pasukan dalam perang Kremen, dan pasukan akan berkumpul di pelabuhan. Tugasnya adalah di posisi tersembunyi. Malam itu juga Kamerat mendatangi pos Lyudia dan hanya ingin memberitahunya tentang penugasan yang dia terima. Tapi saat di sana, Lyudia yang berusaha mendekati Makaret, namun Makaret menolak karena dia telah berkomitmen untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lyudia menanyakan kembali pada Makaret mengapa dia menolak cintanya. Lalu Makaret mengungkapkan alasannya, karena kondisi perang. Lyudia
Lydia menjawabnya bahwa Makaret pengecut dan yakin jika mereka tidak akan mati. Dan saat Lydia melanjutkan menggali lubang untuk tempat persembunyiannya, tiba-tiba Makaret terkena ledakan bom. Beruntung dia masih hidup. Makaret kembali mencari Lydia yang tertindas tanah. Dengan cepat Makaret menyelamatkan Lydia dan membawanya kembali ke pos rumah sakit yang ditangani oleh Boris, seorang dokter yang pernah dijodohkan dengan Lydia. Namun Lydia menolak karena alasan akan pergi ke pelatihan sniper. Boris yang melihat kedekatan Lydia dan Kamaret tentu saja merasa kecewa karena perasaan cinta Boris membuat dirinya terpaksa bergabung sebagai dokter tentara. Kemudian kita berpindah pada evakuasi Sevastopol pada musim gugur 1941. Lydia dan Boris bersama para tentara berada di tengah perjalanan kapal dan mereka tiba-tiba dibombardir oleh pasukan musuh di udara. Beruntung mereka dibantu oleh pacarnya Masa, seorang pilot pesawat tempur yang terbang di atas menundukkan para pesawat tempur musuh. Boris mendekati Lydia memberitahunya jika dia harus tenang karena tidak diperbolehkan untuk berperang karena kesehatannya. Tapi Lydia menegaskan jika dia tetap ingin berperang. Lydia pergi ke markas Sevastopol, daerah defensif, menemui Majen Petrov yang sedang pertemuan dengan para pemimpin perang di sana. Setelah pertemuan itu, Majen Petrov memperkenalkan Lydia di hadapan para petinggi lainnya. Lalu Lydia bertanya pada Majen Petrov bagaimana dengan pengajuan surat izin sehat yang diajukan. Namun Majen Petrov menjawabnya kalau hanya dokter yang bisa mengizinkan Lydia untuk berperang. Lydia akhirnya pergi mencari Boris di tengah-tengah para tentara yang baru saja pulang dari perang, di mana Lydia memberitahunya kalau dia membutuhkan referensi bahwa Lydia telah sembuh dan meminta Boris menandatangani surat itu. Namun saat Boris yang masih sibuk menangani para tentara yang terluka, Lydia teralihkan dengan beberapa tentara yang dia sadari bahwa itu dari kompinya yang kembali. Lydia berlari ke barisan para tentara yang kembali untuk menunggu Makaret. Namun seorang wanita tentara memanggil Lydia dan memberikan senjata milik Kamaret yang dititipkan untuk diberikan kepada Lydia. Lydia menyadari bahwa Kamaret yang dia cintai telah gugur di medan perang. Kemudian Lydia pergi menemui Boris memintanya untuk menandatangani surat itu. Boris mengambil suratnya lalu dia menandatangani surat itu dan Lydia memberitahu Boris jika Kamaret telah gugur di medan pertempuran. Boris tidak banyak bicara karena dia tidak bisa mencegah Lydia untuk kembali ke medan pertempuran. Lydia kemudian kembali ke pos medan perang. Di sana dia bertemu dengan seorang kapten pengganti Makaret bernama Kapten Leonid Kristenko, atau kita panggil saja Leo, yang memimpin kompi mereka. Lalu Leo memberitahu Lydia bahwa mereka akan punya tugas khusus di mana mereka harus berburu penembak jitu musuh di tiap persimpangan. Keesokan harinya Lydia bersama Leo dan mendapati seorang musuh yang berjalan di sekitar mereka. Lydia kali ini menembak musuh itu, tapi dia tidak langsung menghabisi musuh itu, malah dia hanya menembak pada kaki musuh. Setelah itu Leo menghadapi Lydia dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Lydia mengungkapkan bahwa musuh itu tak layak dengan kematian cepat. Hal ini dipicu karena kematian Kamaret membuat Lydia menjadi sangat marah. Namun Leo memperingatkan Lydia bahwa perang tak hanya kematian, masih ada kehidupan. Jika kau tak tahu bagaimana hidup dalam perang, mereka akan menghabisimu. Lydia dan Leo akhirnya mendapati perintah untuk menghabisi para sniper musuh dan itu terus mereka lakukan dengan sangat cepat, menghabisi para musuh tanpa ampun. Leo kemudian menjalin hubungan dengan Lydia yang tampak masih bersedih, namun kehadiran Leo akhirnya dengan cepat membuat Lydia dapat melupakan Makaret. Saat-saat bertugas di medan perang, keduanya juga memiliki selera humor namun serius menyelesaikan tugas mereka. Suatu hari Lydia memberitahu Leo jika dia menginginkan seorang anak dan Lydia mengingatkan ucapan Leo sebelumnya bahwa dalam perang ada kehidupan, tapi Leo tidak menjawabnya dan itu membuat Lydia sangat kecewa. Di suatu hari di musim panas 1942, Leo dan Lydia sedang berjalan untuk melanjutkan pengintaian mereka. Tiba-tiba Leonard menginjak ranjau yang rupanya itu semua kawasan ranjau. Mereka pun segera berlari menghindari ledakan ranjau yang begitu banyak meledak, membuat keduanya berlari dan Leo yang berusaha melindungi Lydia dari ledakan-ledakan ranjau itu dengan mengedapnya dari atas tubuhnya, membuat dirinya akhirnya terkena ledakan itu. Lydia menggendongnya berusaha mencari bala bantuan dan para tentara tiba untuk menyelamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Lydia kembali merasakan kenyataan pahit yang kedua kalinya. Ia kembali kehilangan orang yang ia cintai. Lalu seorang perwira datang mendengar ucapan Boris yang menyesal telah menandatangani surat sehat Lydia. Perwira itu menegaskan bahwa Lydia adalah simbol dan tidak ada kata berhenti dari pertempuran karena para musuh merencanakan serangan besar-besaran dan Lydia harus terjun di garis depan. Karena itu adalah perintah, Lydia akhirnya tidak bisa menolak dan harus mematuhi perintah tersebut. Mendengar hal tersebut, akhirnya Lydia pun datang ke tempat itu seorang diri tanpa partnernya. Ketika menunggu dengan kamuflase pada posisi snipernya selama seharian penuh mencari pergerakan sniper musuh di sekitar bebatuan, Lydia mulai merasakan kesakitan di punggungnya yang belum sembuh. Dia berdiri menarik perhatian sniper musuh yang membuat
keduanya saling menembak dan tembakan Lydia membuat sniper musuh itu meregang nyawa seketika. Sementara Lydia hanya terkena peluru tapi itu hanya melukai tubuhnya. Boris kemudian pergi menemui jenderal meminta agar Lydia segera dievakuasi. Namun jenderal menolak karena berharap Lydia ada di garis depan dan itu membantu pasukan mereka. Tapi Boris menentang jenderal bahwa Lydia telah terluka 4 kali dalam pertempuran. Apa seorang wanita karena semua ini jadi tidak berharga. Akhirnya Boris berhasil mendapat izin mengevakuasi Lydia, tapi lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan ketika akan memasuki kapal. Hal itu membuat Lydia dan Boris harus memiliki alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian, namun pada kenyataannya Boris memutuskan untuk tinggal, di mana Boris mengungkapkan bahwa dia akan menyusul dengan perahu lain. Perpisahan itu tidak diketahui nasib Boris di akhir dan sekian puluh ribu jiwa yang berada di Sevastopol. Dengan pertahanan berlangsung selama 250 hari, namun kota itu tetap jatuh di tangan musuh. Lydia kemudian dianugerahi pahlawan Uni Soviet dan sekarang bekerja sebagai instruktur di pendidikan sniper dan melanjutkan kuliahnya yang tertunda. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.